sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ali Ahlan. Beberapa waktu lalu, ia pernah hadir di Go Healthy bersama istrinya tercinta untuk menceritakan pengalamannya terkena stroke. Serangan stroke ini diduga akibat hipertensi, hingga membuatnya mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak. Yang kiri parah. Dan saya hemorragik di operasi saya. Dengan darah 200 mili ya. Kehidupan normal Pak Ali pun berubah 180 derajat sejak kejadian stroke tersebut. Namun, ia tak mau menyerah dan tetap optimis bisa pulih dari stroke. Serang stroke kedua yang saya khawatirkan. Saya dengar tuh stroke kedua itu lebih parah. Saya jaga, alhamdulillah ada laser. Saya gunakan itu dan alhamdulillah bermanfaat banget. Dan kini, kabarnya Pak Ali sudah jauh lebih sehat. Bahkan gerakan tangannya yang lemah pasca stroke pun sudah membaik. Simak cerita selengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa, kita punya 30 menit untuk diskusi. Saya Coki Sitohang bersama dengan Mas Boy Abidin dan Mas Yohanes Kurniawan. Para praktisi kesehatan akan menyediakan cara tepat hidup sehat lewat tips. Pasti bermanfaat. Sadar nggak pemirsa, di episode Go Healthy, kita sering bicara tentang stroke, tentang dampaknya yang sangat menghancurkan, tentang bagaimana stroke itu merenggut segalanya dari kehidupan. Tapi kali ini, kami akan bicara tentang harapan untuk Anda, dan Anda pun akan menjadi penonton harapan kami. Tentang kekuatan hebat seorang manusia yang ternyata mampu bangkit kembali. Bersama kita akan selami kisah-kisah inspiratif, bukti nyata bahwa pemulihan pasca stroke itu adalah sebuah keniscayaan. Dengan bangga, kami mempersembahkan kepada Anda cerita-cerita yang real, nyata. Selamat datang Pak Ali, sang guru ngaji. Siap. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sehat kelihatannya Pak Ali. Sehat. Wah, lantang sekali suaranya Pak Ya, Ali. harus sehat. Masih ngajar, ngaji Ngaji di rumah ya. ngaji di rumah. Ya, kita kumpulkan anak tetangga, kita kumpulkan. Kita ajarkan mereka ngaji, pengajian. Bagus Pak. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada Pak Ali di Metro TV. Ini Terima kasih, terima kasih. Bapak mau sapa siapa di sana? Terima kasih kepada istri saya, Haja Ani Zakiyah. Terima kasih banyak atas pelayanannya, atas pendampingannya. Dari pertama Abi stroke sampai sekarang setia. Terus mendampingi. Sampai insya Allah pasti pulih lagi. Amin. Amin. Kepada anak-anak Abi, yang 6 orang dari Gipar sampai Rizik. Semangat. Wow. Kembali sehat semuanya. Pasti kita akan kembali pulih semuanya. Iya. Ekonomi akan pulih insya Allah. Amin. Amin. Wah, optimismenya besar sekali Pak. Saya bangga sama Bapak nih. Terima kasih. Apa aja nih Pak manfaatnya pakai laser Pak? Ceritain dong Pak. Ya, semenjak saya pakai laser, banyak perubahan yang saya rasakan. Terutama sebelum saya pakai laser, saya pengalaman tuh sering oleng kepala. Kemarin di EEG hasilnya normal berkat laser. Top Pak, top. Betulan. Ini udah nggak pernah oleng lagi? Nggak Pak pernah Ali? lagi, nggak pernah lagi. Oke. Nggak ada kekhawatiran. Kamu udah yakin, udah pulih semuanya kepala. Padahal dulu pasca stroke itu, setelah kena stroke, bahkan kepala Bapak ini sudah sempat mengalami operasi ya Pak ya? Betul. Kebayang ya beratnya ya? Ya. Oke. Apa lagi dampak lain yang dirasakan pasca stroke Pak sebelum penggunaan teknologi laser? Sebelum pakai laser dulu Pak, Tidur susah. tidur susah. Sekarang enak banget, nyaman. Pulas banget sekarang. Tapi badannya bugar Pak. Buger. Manfaat laser ya. Iya. Saya rasakan itu betul-betul. Saya ingat di kisah yang Bapak cerita yang lalu itu, Bapak kan hipertensi sebenarnya itu. Iya. Sampai 200 Mas. Iya. 200.
Sekarang Bapak masih rutin cek tensi kan? Masih. Setelah pakai laser kan? Masih. Berapa tensi? Normal. Paling tinggi 130. Normal paling tinggi hanya 130. Betul. Top. Berkat laser ya. Iya, iya Pak. Bantuan Iya laser. Pak. Iya Pak. Iya Pak. Sehari-hari Bapak beraktivitas ngajar itu apa yang Bapak rasakan? Apakah ada tambahan tenaga, energi? Iya, saya rasakan itu. Saya rasakan semangat. Setiap hari itu bangun pagi, saya usahakan sholat malam itu pasti saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pengen pulih lagi. Iya. Pagi saya wajib olahraga, wajib berjemur, wajib itu. Berjemur, olahraga, wajib ya. Wajib segerakan semua anggota tubuh. Waktu Bapak mengajar, Betul? kan tetangga-tetangga kumpul, Betul. ngaji bareng nih Pak ya. Iya. Itu kan pasti perlu ingatan ya Pak ya. Betul. Ngafalin nama anak dan lain sebagainya. Ingatan Bapak sekarang bagaimana? Makin kuat Jangan nggak? nama anak ya, mohon maaf, hafal saya masih ada, hafal Quran masih ada. Hafal Quran, Iya, Quran masih masih oke? ada. Luar biasa Pak. Alhamdulillah. Yes, ya itu kan sesuatu yang tidak mudah ya Pak ya, Betul. menghafal, perlu konsentrasi, perlu kualitas atau daya ingat yang Iya. baik ya. Dan ini terbukti oleh Bapak dengan penyintas stroke pemisah, kondisi fungsi otaknya ini sudah berangsur-angsur pulih kembali dan kita katakan mungkin sudah mendekati normal ya. Sudah normal, enggak normal. Sudah normal, Bapak Normal. merasa ini sudah kembali seperti sebelum Bapak Iya. mengalami stroke. Oke, alhamdulillah. Pak Ali, dulu waktu kena stroke, Betul? kan ada hal-hal yang Bapak nggak bisa lakukan. Betul. Sementara saja. Betul. Sekarang kan Bapak bilang Bapak sudah pulih nih. Iya. Apalagi yang bisa dilakukan kembali sekarang ini Pak, sejak pakai laser? Apalagi? Aktivitas keseharian, saya sebenarnya ke dapur, ya berusaha mandiri, menyiapkan kebutuhan sendiri. Oh ya? Iya harus, Bantu istri dong berarti? iya pelan-pelan ya, Pelan-pelan ya? pelan-pelan. Oh, tadinya nggak bisa tuh Nggak aktivitas bisa di sama rumah, sekali. ke dapur? Saya sama aja, kayak seperti mayat hidup lah waktu itu. Tadi saya lihat Bapak masuk studio kami, jalannya pelan tapi nggak dibantu tuh. Alhamdulillah, berkat laser. Wah, Hasil pemeriksaan Pak, tadi tensi kan Bapak sudah mengatakan setelah menggunakan teknologi laser, tensinya terkendali ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian asam urat bagaimana Pak? Seorang terkendali bagus, terkendali Gula darah? bagus, Bagus. Kolesterol? bagus. Nah pemirsa, sebelum mengambil gambar, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan. Kita bandingkan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Ini hasilnya dari pemeriksaan tekanan darah. Sebelumnya itu di 157/95. ini kunjungan pertama ya Mas Yo Ya, waktu itu jadi ya? sebelum menggunakan teknologi Iya, laser. iya. Kemudian sesudah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya ini terkendali di 120/74 ya Bagus Pak ya. banget Pak, bagus. Terima kasih ke laser. Ya. Berikutnya untuk asam urat, sebelum menggunakan teknologi laser hasil asam urat 9,8. 9,8. Sesudah menggunakan teknologi laser asam uratnya 6,6. Bagus. Ini sudah normal ya Pak ya, karena Normal. pria itu kurang dari 7. Berikutnya adalah gula darah. Gula darah ini setelah menggunakan teknologi laser hasilnya terkendali di 129. Alhamdulillah. Dan kolesterol hasilnya 186. Ini terkendali. Jadi Keren, di bawah 200 ya Mas. di bawah 200. Penggunaan teknologi laser ini yang disasar adalah pembuluh darah dan kualitas darah. Jadi digunakannya pemirsa, digunakan di pergelangan tangan kiri seperti digunakan oleh Bang Coki ya. Kita lihat di ilustrasi juga di pembuluh darah tangan sebelah kiri ini ada 2 pembuluh darah nadi besar ya. Di sini akan disinari oleh sinar terapi yang ada pada teknologi laser dan kemudian akan mengoptimalkan kembali kadar nitrik oxide. Dan nitrik oxide ini berpengaruh atau mempengaruhi kualitas dinding pembuluh darah kita. Ya, nitrik oxide ini akan menurun jumlahnya atau kadarnya dengan bertambahnya usia kita. Ya, dengan kualitas hidup yang tidak baik, dengan lingkungan tidak baik, maka dengan penurunan kadar nitrik oxide membuat kualitas dinding pembuluh darah kita menjadi lebih kaku, lebih rigid, lebih sempit, berisiko untuk terjadi kerusakan, berisiko untuk terjadi penyempitan, dan kemudian terjadi penyumbatan. Ini akan berdampak pada kesehatan jantung kita, berdampak pada metabolisme sel-sel di tubuh kita karena aliran darahnya tidak berjalan dengan lancar. Jadi kadar nitrik oxide ini dioptimalkan kembali dengan penggunaan teknologi laser. Ya, jadi dengan penggunaan teknologi laser secara konsisten, secara rutin, dia akan meningkatkan kadar nitrik oxide.
ya, dia menembus area permukaan kulit, kemudian masuk atau menyasar ke arah pembuluh darah. Dan nitric oxide yang meningkat atau yang optimal kembali jumlahnya, ini akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, lebih elastis, dan ini akan berdampak pada tekanan darah, berdampak pada kesehatan jantung kita, berdampak pada metabolisme sel-sel di tubuh kita, karena aliran darahnya bisa menyasar ke seluruh area di pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh kita, sehingga metabolisme sel bisa terjaga dengan baik. Jadi sekali lagi, ya, jadi kalau Anda yang memang punya masalah dengan kualitas darah dan pembuluh darah, Anda bisa menerapkan pola hidup sehat, melakukan medical check-up secara berkala, mengikuti saran dokter, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi ini satu bukti bahwa stroke bukan akhir dari segalanya, dan penggunaan teknologi laser ini membantu Pak Ali dengan kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Dulu pada saat terkena stroke, Pak Ali ini hanya berbaring di ranjang. Tetapi setelah menggunakan teknologi laser, Anda bisa lihat di sini, Pak Ali sudah aktif kembali mengajar ngaji. Kemudian lebih bersemangat karena teknologi laser ini dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Caranya bagaimana? Jadi ketika menggunakan teknologi laser, lasernya akan menembus lapisan kulit, meningkatkan produksi nitric oxide, kemudian nitric oxide bersama dengan oksigen ini akan meningkatkan dapur energinya sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Ketika mitokondria bekerja, maka akan mengambil gula, kolesterol, asam urat akan diubah menjadi energi. Hasilnya apa? Yaitu kolesterol, gula darah, asam urat akan terkendali, energi akan lebih meningkat. Jadi pemirsa, ayo take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pak Ali menyisakan cerita penuh harapan karena beliau mau mengambil tindakan. Mau melangkah di dalam imannya, mau pulih, mau memunculkan kembali kebermanfaatan hidupnya, makna hidupnya bagi orang lain. Beliau menggunakan AccuLaser dari Gogomol, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini pemirsa, di mana memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar biru, 2 sinar kuning. Posisinya, titiknya, itu semua sudah dirancang sedemikian canggih yang menggabungkan teknologi medis dari barat dan juga timur. Dan inilah yang dikerjakan oleh AccuLaser di dalam darah dan pembuluh darah kita. Sehingga meningkatkan kualitasnya, kemudian membantu tubuh kita untuk mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Harapannya adalah siapapun yang menggunakan secara rutin, maka dia akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pak Ali dan keluarganya tidak sungkan untuk mendatangi Gogomol, untuk menghubungi nomor yang muncul di layar, karena beliau tahu bahwa inilah cara yang paling aman, resmi, dan membawa kebermanfaatan sejati. Jadi Anda harus telepon kami sekarang juga. Silahkan pemirsa, sekarang atau nanti. Saya tidak sarankan penundaan, tetapi jika waktunya memang Anda masih sibuk, Anda masih ingin menyimak perbincangan ini, silahkan Anda foto dulu nomornya, nanti Anda telepon di waktu yang terbaik. Dan jangan menyerah ketika nadanya sibuk. Tunggu beberapa saat dan hubungi kami kembali. Kami juga ingin menunggu Anda di cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Sekali lagi, dapatkan AccuLaser secara resmi lewat 2 jalur ini. Take action. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan.
Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sejauh ini program kami tetap membawa harapan. Tetapi di antara harapan itu ada fakta-fakta yang bisa saja kita lewatkan dan jangan sampai kita kelewatan fakta itu dan kewaspadaan kita menurun. Bicara fakta, 1 dari 4 penyintas stroke mengalami stroke berulang. Mas Yo, penjelasannya? Nah, pemirsa, ini merupakan data dari Badan Kesehatan Dunia mengatakan 1 dari 4 penyintas stroke dapat berisiko mengalami stroke berulang. Nah, ini terjadi dalam 1 tahun pertama, di mana dalam tahun pertama ini resiko stroke berulang ini sekitar 30%. Kemudian ketika meningkat ke 5 tahun berikutnya, resikonya meningkat lagi 25%. Jadi hampir 50%. Nah, hal ini disebabkan karena adanya faktor resiko yang memang tidak dikelola dengan baik. Apa saja sih faktor resiko yang harus dikelola dengan baik? Yang pertama adalah tekanan darah. Kemudian yang kedua, kadar gula darah. Yang ketiga, kadar kolesterol. Kemudian yang keempat, kadar asam urat. Yang kelima adalah emosional. Jadi kelima faktor ini harus dikelola dengan baik supaya stroke tidak berulang. Ketika terjadi stroke, maka akan terjadi gangguan pada pusat di otak. Ketika Anda melakukan kontrol, maka dokter bisa mengevaluasi kerusakan otaknya seluas apa, seberat apa, sehingga penanganannya dapat disesuaikan dengan apa yang terjadi di otak Anda. Jadi perlu diingat, stroke pertama adalah sinyal waspada. Stroke kedua adalah peningkatan disabilitas Anda dan kematian Anda. Jadi waspada, jangan sampai stroke berulang. Telah hadir bersama kita sekalian di studio ini seorang istri setia, kata sang suami tadi di awal. Inilah Ibu Zakia atau Ibu Ita panggilannya. Bu Ita, iya. Selamat datang kembali, Bu. Siap. Ketika Ibu periksakan kesehatannya, kan Ibu dampingin beliau kan, cek tensi, cek gula darah, kolesterol. Iya. Itu tadi semua hasilnya bagus, iya, terkendali. Itu benar, Bu ya? Iya. Bagaimana perasaanmu? Saya tuh awalnya gini, apa ya? Ini apa? Kalau pakai alat ini apa yakin gitu kan? Cuma sekedar kayak sinar nggak ada kerasanya gitu. Betul, betul. Awalnya gitu, cuma sekali 2 kali. Terus kan mungkin ada yang menyarankan dari pihak Gogo ini, Gogo apa namanya? Gogomol. Gogomol. Atau Mas Yo gitu ya. Jadi terus dipakai udah pakai terus akhirnya dipakai awalnya di sini dulu di jam tangan aja, terus lama-lama di apa namanya nih internasal. Lalu ke NMES. Jadi semua digunakan secara menyeluruh ya. Bagaimana dengan Ibu Ita? Bu Ita juga pakai laser ya? Ya, alhamdulillah pakai. Pencegahan atau ada suatu keluhan juga awalnya? Saya pernah kena serangan jantung ringan. Disarankan dipakai sama abinya, suruh pakai. Ada yang saya rasakan, pernah ini kan leher saya suka ini ya, kolesterol, ada kolesterol juga. Oh iya? Iya. Tegang? Tegang. Saya pakai, alhamdulillah kok hilang ya gitu. Kemarin saya coba ketika saya masak, lelah sekali itu ya. Saya pakai, kaki saya pegel banget, peredaran darah saya kayaknya di kaki saya itu kayak agak berat gitu. Saya takut nih, takut. Coba saya pakai, sambil saya pakai itu sambil 1 jam ya. Bagus. Itu lama-lama kok pegelnya hilang. Gitu. Gini Bu, tadi Bapak bilang waktu pakai nasal ini memorinya terjaga, bahkan bukan hanya nama murid, Al-Quran pun dia masih hafal. Katanya itu benar Ibu? Betul. Kadang saya itu sebelum kenal ini laser, saya cuma mancing untuk sambung ayat. Lagi dirawat juga, lagi dirawat 2 kali itu pernah sambung ayat. Masih. Nah, saya akhirnya sampai sekarang
sendiri untuk bisa menghafal. Hebat. Gitu. Hebat. Tepuk tangan dulu deh buat pasangan ini deh. Ada tanggapan Mas? Ya, Pak Ali dan Ibu Ita ya, dengan penggunaan teknologi laser secara rutin dan konsisten. Tidak hanya di pergelangan tangan saja, tapi juga di rongga hidung dan juga penggunaan NMES. Ya, jadi saya coba jelaskan sedikit mengenai intranasal yang digunakan di rongga hidung. Dan di situ ada warna sinar terapi, yaitu laser merah, yang akan mengoptimalkan kembali atau menjaga kualitas darah dan udara di area kepala. Dan ini penting nih untuk para penyintas stroke, kita mencegah jangan sampai kemudian terjadi stroke berulang. Ada sinar laser yang akan meningkatkan atau melindungi saraf-saraf otak di kepala kita. Ya, sehingga tadi daya ingatnya akan bisa terjaga dengan baik, mencegah terjadinya kepikunan, mencegah terjadinya demensia. Ya, terbukti dengan Pak Ali sekarang artinya dengan sambung ayat, kemudian dengan menghafal Quran, ini sesuatu yang luar biasa yang memang memerlukan kualitas saraf kita yang baik, termasuk kita harus jaga agar kualitas darahnya baik. Kemudian untuk Anda yang sering mengalami sakit kepala, vertigo, gangguan keseimbangan, ya, sakit kepala sebelah, kemudian ada sinusitis, ya, ini bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser intranasal. Lalu kalau kita ngomongin masalah orang stroke, di mana akan terjadi kelemahan pada anggota gerak, ini bagaimana upaya yang bisa dilakukan atau tambahannya, yaitu dengan menambahkan penggunaan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi digunakannya di otot-otot yang mengalami kelemahan, karena pada dasarnya yang rusak itu adalah otaknya, bukan tangan atau kakinya. Dengan menggunakan NMES tadi, bisa di lengan, di paha, atau di betis, ini akan memberikan stimulus ke otot dan sarafnya untuk otot itu bekerja atau bergerak secara pasif. Nah, pada pasien-pasien stroke, ini otot harus tetap bergerak. Caranya yang pertama adalah olahraganya tetap harus rutin. Kemudian yang kedua adalah fisioterapi secara rutin dan menggunakan NMES. NMES ini mencegah otot menjadi kecil, karena ketika otot itu kecil maka pergerakannya akan lebih susah. Stroke aja bergeraknya susah, apalagi ototnya sudah kecil, tidak ada penopang dari si tulang untuk bisa bergerak. Kemudian otot juga berfungsi untuk metabolisme gula, jadi dapat menstabilkan gula Anda ketika otot itu tetap bergerak. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang sekarang dalam kondisi pemulihan pasca stroke, ayo tetap semangat untuk pemulihannya, lakukan pola hidup sehat, gunakan teknologi laser beserta intranasal dan NMES-nya sekarang juga. Saya minta Pak Ali lihat ke kamera Pak, ajak mereka yang belum pakai laser, khususnya rekan-rekan sesama penyintas stroke, semangatin mereka untuk pakai laser Pak, pakai laser, silakan Pak. Pemirsa, berdasarkan pengalaman saya stroke, itu saya kena jantung, saya merasakan begitu manfaatnya laser. Segera miliki, mulai hidup sehat, jaga pola makan, jaga olahraga, semangat, rutin. Insya Allah kembali pulih bagi mereka stroke. Amin. Terima kasih laser. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di balik kisah stroke yang hanya menyisakan kesedihan, tetap ada harapan loh, tetap ada cerita kebangkitan loh. Dan ini adalah cerita Pak Ali dan istrinya juga menggunakan rutin AccuLaser 2 kali sehari, sehingga teknologi laser yang revolusioner dengan nama populer AccuLaser atau dokter laser ini membawa kebermanfaatan bagi tubuhnya dengan cara bergerak, bekerja pada darah dan pembuluh darah, meningkatkan kualitasnya sehingga mengendalikan tensinya, gula darahnya, kolesterolnya, bahkan asam uratnya juga. Dan dengan demikian Pak Ali punya semangat dan optimisme bahwa beliau tidak akan mau kena stroke berulang lagi, nggak mau. Bisa terhindar loh pemirsa, karena apa? Faktor risikonya diturunkan bahkan terkendali. Saatnya Anda mengambil langkah iman, saatnya Anda menghubungi kami. Take action segera untuk mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang resmi, sah, bermanfaat, bergaransi. Dan tentu saja bukan hal yang membuat Anda khawatir karena ini adalah tipuan. Tidak, kami siarkan lewat jaringan televisi publik. Selamat mengambil langkah ini pemirsa, dan kami ucapkan selamat berjuang bagi Anda. Bangkit dari
segala keterpurukan pasca stroke. Take action segera, gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Hipertensi saya itu mencapai 185/110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.